Jenazah Angelin ditemukan dikubur pada kedalaman setengah meter dengan pakaian lengkap memeluk boneka. Sementara itu polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kematian Angelin. Ya, apa saja barang bukti yang ditemukan oleh polisi di lokasi ditemukannya jasad Angelin, kami akan hadirkan rangkumannya untuk Anda. Beberapa di antaranya yang ditemukan di sana adalah cangkul, sekop, spray, tali jemuran juga ditemukan di lokasi dan juga palu. Hasil dari forensik juga menyatakan bahwa di tubuh Angelin juga ditemukan lebam-lebam dan tanda-tanda kekerasan. Selain beberapa alat yang terlampir di belakang ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya. Di antaranya adalah baju kaos milik korban, milik Angelin, celana hitam, baju kaos putih dengan bercak darah. Dan diduga bercak darah ini merupakan milik tersangka, milik Agus. Sementara itu hasil otopsi di rumah sakit juga dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Lalu, apa kata forensik mengenai hasil otopsi? Beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak kepolisian, tim forensik menyatakan bahwa korban menerima beberapa pukulan benda tumpul di tubuhnya. Untuk lebih lengkapnya berikut pernyataan dari tim dokter forensik Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Pemeriksaan tersebut kami temukan, pertama kita tentukan untuk perkiraan waktu kematiannya. Jadi berdasarkan tanda pemusukan pada jenazah, kita perkirakan kurang lebih 3 minggu. Karena telah terjadi proses yang disebut dengan istilahnya saponifikasi atau perubahan struktur sel dari jenazah normal menjadi sel lemak jenuh seperti itu. Nah, dari derajat proses penyabunan tersebut kita bisa perkirakan kematiannya sekitar 3 minggu. Kasus kekerasan seksual dengan korban meninggal, bila jenazahnya ditemukan lebih dari 7 hari itu menjadi tidak bisa ditentukan karena telah terjadi proses pembusukan lanjut. Tetapi kalau dia kurang 7 hari itu masih bisa ditentukan atau dicari tanda pasti persetubuhannya. Sehingga pada kasus Angelina ini kita tidak bisa tentukan karena proses pembukaan yang sudah berjalan. Ya. Hingga saat ini sudah 9 saksi yang diperiksa oleh kepolisian untuk mendalami misteri kematian Angelin, bocah berusia 8 tahun di Denpasar, Bali. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Agus, sang pembantu rumah tangga yang pernah bekerja untuk ibu angkat Angelin, Margaret. Lalu apakah ada pihak-pihak lain pemirsa yang terlibat dalam kematian bocah Angelin? Kita akan tunggu bagaimana hasil penyidikan polisi selanjutnya. Kami akan menghadirkan wawancara khusus calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Sesaat lagi di Kabar Petang. Selamat pagi, Komandan. Petugas dari Polres Denpasar dibantu tim Inafis Polda Bali menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Angelin. Dalam prarekonstruksi yang dilakukan di rumah orang tua angkat Angelin, polisi menghadirkan tersangka Agus. Menurut Kapolres Denpasar, Kombes Pol Anak Agung Made Suwardana, ada 18 adegan yang dilakukan dalam prarekonstruksi ini. Ya, tentunya prarekonstruksi kita lakukan untuk mengaitkan apa yang disini ada. Kurang lebih 18 ada sampai pembunuhan tadi. Sementara itu, orang tua kandung Angelin, Rosid dan Hamidah mendatangi Polresta Denpasar. Mereka datang didampingi oleh anggota Pusat Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Siti Sapuro.
kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan penelantaran anak yang dilakukan orang tua angkat Angelin. Kita mau melaporkan penyebab meninggalnya si Angelin adalah karena adanya dasar kekerasan secara fisik yang dialami oleh si Angelin dan juga penelantaran yang selama ini hampir tiap hari anak itu nggak pernah makan nasi. Hingga kini jasad Angelin masih berada di kamar jenazah RSUP Sanglah Denpasar. Rencananya orang tua Angelin akan membawa jenazah anaknya untuk dimakamkan di Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Denpasar, Bali, Alfani Sukri, Adi Gunawan, TV One mengabarkan. Bagaimanakah proses penyidikan kasus pembunuhan Angelin ini? Sudah ada reporter TV One di Polres Denpasar, Bali, ada Menova Ganita. Menova, silakan dengan laporannya. Dari tersebut, orang tua kandung dari Angelin tidak diberikan akses untuk berkomunikasi langsung dengan Angelin hingga Angelin berusia 8 tahun dan akhirnya meninggal dunia dengan cara yang sadis ini. Dan tadi sekitar 30 menit yang lalu dari pihak keluarga kandung Angelin sendiri langsung menuju ke Polresta Denpasar untuk meninjau bagaimana kelanjutan dari kasus yang sadis ini yang hingga menewaskan anak kandungnya Angelin berusia 8 tahun yang sempat dilaporkan hilang beberapa waktu yang lalu. Sementara itu terkait dengan hasil olah TKP, hingga saat ini tim dari Polresta Denpasar dan juga Polda Bali masih melakukan olah TKP di Sanur, yaitu di rumah dari Margaret dan juga Angelin di sana, di mana kan polisian masih menetapkan satu tersangka bernama Agus dan memeriksa 9 orang lainnya. Di antaranya adalah orang tua angkat Angelin, kemudian 2 kakak angkat Angelin, kemudian juga ada 2 penghuni kos yang menghuni rumah dari Ibu Margaret tersebut, dan juga ada 1 orang satpam. Dan hingga saat ini tentunya motif masih terus didalami, siapakah otak dari pembunuhan keji ini. Mengingat Agus sendiri setelah dirilis oleh pihak kepolisian, motif dari pembunuhan ini adalah Agus, sang pelaku, takut jika aksi persetubuhan yang dilakukan terhadap Angelin ini yang lebih dari 1 kali ini diketahui oleh orang lain. Karena takut tersebut, Agus maka dengan panik begitu membenturkan kepala Angelin berkali-kali ke lantai. Kemudian sang pelaku juga menjerat leher si Angelin dengan tali, kemudian membungkusnya dengan spray, dan akhirnya dikuburkan di belakang rumah ibu angkat dari Angelin ini sendiri yang berada tepat di sebelah kandang ayam di wilayah Sanur, Bali ini. Kami juga masih menunggu keterangan pers ataupun keterangan terkini dari tim forensik yang masih melakukan proses autopsi terhadap jenazah Angelin ini. Kami akan mengabarkan ataupun mengupdate informasinya untuk Anda. Demikian, Abraham Selaban, Windy Wellingtonia, kembali kepada Anda di Jakarta. Ryan, dilaporkan sebelumnya bahwa ibu kandung tidak mendapatkan akses untuk bertemu Angelin hingga usia 8 tahun. Dari informasi yang Anda dapatkan di sana, seperti apa sungguhnya kesepakatan adopsi terhadap Angelin terhadap ibu angkatnya pula? Iya,
Air lagi om. Ibu kita Laila. Betul yang di Rima sampaikan tadi bahwa